Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai teman Pro 2, selamat sore. Senang banget rasanya aku Irena Mora bisa nemenin kamu semuanya di Sore Ceria. Dan masih spesial ya, Bintang Radio Road to Surabaya 2024. Wow, pastinya semuanya udah pada deg-degan dong ya. Siapa sih the next radio star atau Bintang Radio 2024 untuk tahun ini? Karena sudah dipilih begitu ya untuk 5 kategori wanita, 5 pria di tingkat nasional yang tentunya akan berlangsung finalnya di Surabaya. Wow. Untuk ngobrolin masalah itu, aku mau ngajak kamu semuanya flashback, kemudian kita juga bakal tanya-tanya pengalaman begitu ya. Tahun lalu dia juga mewakili RRI Singaraja, menjadi duta atau wakil RRI Singaraja di tingkat nasional. Kota mana ya? Manado kalau nggak salah. Biar nggak salah langsung aja kita ajak ngobrol lah. Ada Azriel Timothy atau kita sapa Timi. Hai Timi. Halo Kak Iren. Apa kabar? Ya baik Kak, baik. Aduh sayangnya cuma bisa lewat telepon ya. Ya. Oke. Tim, sekarang posisi ada di Denpasar. Betul, posisi lagi ada di Denpasar. Jadi emang lagi sibuk kuliah ya. Oke, makanya nggak bisa hadir di sini ya, sayang banget. Tapi nggak apa-apa, kita ngobrol meskipun lewat telepon pastinya juga bakal seru. Flashback untuk ngomongin bagaimana suasana Bintang Radio Indonesia 2023 tahun lalu. Bener ya, di Manado ya Tim waktu itu ya? Betul, di kota Manado. Manado. Nah, Timi sebenarnya waktu itu kan masuk 5 besar atau terbaik, 5 terbaik, kemudian di posisi terbaik 2 ya untuk 2023 lalu. Namun Timi beruntung yang dipilih oleh pusat untuk mewakili RRI Singaraja ke ajang nasional. Tim, kita mau balik lagi. Sekarang kan di Surabaya nih. Oke. Kamu udah tahu nggak perkembangan kemarin yang menang atau yang mewakili RRI Singaraja itu siapa? Udah dong, jadi kemarin ngikutin juga? Ngikutin. Jadi kemarin pas final di Singaraja, itu kan aku lagi di Denpasar, nggak bisa pulang ke Singaraja karena lagi di masa-masa UAS ya, di kampus. Jadi tapi kita terus mantengin Bintang Radio dari live YouTube kemarin. Dan juga Kak Yogi dan Nanda sama udah bisa ke Surabaya mewakili RRI Singaraja juga. Oke, Tim sebagai duta atau alumni yang udah pernah wakilin RRI Singaraja ke nasional ya. Waktu itu seperti apa? Kan Nanda dan Yogi juga tahun ini kurang beruntung juga sama kayak Timi dan juga Chandrani, hanya masuk ke audisi aja kemudian tidak bisa melanjutkan lagi perjuangan. Nah, kalau pengalamannya versinya Timi, sesulit apa sih persaingan yang ada di tingkat nasional, Tim? Kalau dibilang sulit sebenarnya itu relatif ya. Karena memang kita itu bertemu dengan ada berapa satker, 80 lebih ya. Banyak ya. Maksudnya perwakilan dari masing-masing satker itu di total ada 80 lebih peserta kan. Yang dimana juga mereka itu terbaik di daerahnya masing-masing. Di daerahnya masing-masing. Jadi ya emang sesengit itu gitu. Oke, jadi istilahnya karena setiap daerah ini punya dutanya masing-masing dan mereka juga udah yang paling terbaik di daerahnya begitu ya.
betul betul. dengan ciri khas masing-masing. Tapi kalau ngomongin tampil di nasional, beda nggak sih groginya kalau tampil di nasional sama di RRI Singaraja kemarin? Beda. Lebih deg-degan atau Pasti gimana, Tim? beda. Gimana ya, kalau misalkan di Singaraja kemarin atau di daerah kemarin kan kebetulan kalau Mhm, aku pribadi kan udah ikut bintang radio itu total saya ikut sertanya itu 2 kali kan yang kemarin itu tahun mhm, lalu. mhm, Jadi pas untuk mencoba yang kedua kali itu sebenarnya ya tidak terlalu menebarkan di pengalaman pertama pengalaman pastinya. pertama, mhm, mhm, Dan apalagi orang-orang yang aku temui itu juga sudah lumayan aku tahu, aku kenal gitu. mhm, mhm, Apalagi di teman-teman di RRI Singaraja, mhm, Iren dan mhm, lain-lain gitu. Nah, tapi saat bertemu dengan teman-teman baru di nasional gitu ya di pusat ya tentu mhm, aja itu jadi challenge baru juga. Kita harus bisa tahu apa kondisi tempat kita untuk berperang gitu. Jadi kita harus bisa eh, analisis dulu nih, mhm, bisa membaur dengan tempat kita akan berperang gitu ya istilahnya. mhm. Beda aja situasinya ya, Tim ya. Karena mungkin Betul, agak, beda beda. karena awalnya mikir, aduh ini nasional nih nasional, udah duluan mikir gitu nggak sih, Tim? Iya, ya pertama emang udah kayak wah aku nih yang kepilih di nasional gitu ya Mhm, antara mhm, ya excited tapi juga nervous karena kan ini membawa apa ya membawa mandat gitu ya mhm, tanggung jawab gitu di mhm, nasional mhm, dan setelah 1-2 hari masa orientasi dan tiba di Kota Manado benar-benar rasanya kayak jatuh cinta sama Kota Manado karena orang-orangnya baik, mhm, ambience juga seru, teman-teman mhm, yang ketemu di nasional itu juga seru-seru banget. mhm. Jadi pas akhirnya tampil itu sebenarnya nggak terlalu grogi-grogi banget akhirnya. Nggak grogi-grogi banget akhirnya karena udah apa namanya udah kenalan duluan ya karena kan nggak langsung tampil gitu Tim ya bisa ketemu dulu sama Iya betul. teman-teman gitu. Iya, heeh. Mhm, oke siap. Nah untuk teman Pro 2 yang mau nanya-nanya mungkin ya boleh ke live chat RRI Digital atau mungkin live chat YouTube channel RRI Singaraja Official dan juga melalui WhatsApp di 0811399154. Timi ditahan dulu teleponnya. Kita break dulu dengan satu buah lagu berikut ini. Kamu lagi dengerin Sore Ceria. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Sore Ceria. Surabaya 2024. Nah, Timi masih di ujung telepon ya. Ya, Tim, ini ada pertanyaan nih. Udah ada yang masuk aja nih di WhatsApp dari Eka yang oke. ada di Sambangan. Tim, ceritain dong ya, apa aja yang didapat waktu kamu mewakili RRI Singaraja tahun lalu. Wih, selain pengalaman, teman apa lagi yang didapat nih, Tim? Eh, kalau yang didapat sih kemarin emang mostly emang pengalaman dan Mhm, teman gitu ya. mhm, Jadi emang pengalaman untuk bisa tampil di panggung bintang radio nasional mhm, itu benar-benar berharga banget. Bisa mhm. ditonton oleh Ya, juri, mhm, oleh penilaian hebat dan mhm, Pas Seno mhm, dan masih banyak lagi dan juga teman-teman yang aku temuin di sana itu bersyukur banget bisa mhm, benar-benar seasik itu mhm. meskipun kita kayak baru ketemu Ya, pada hari pertama gitu ya hari pertama mereka udah asik banget jadi mhm, kita mau baur dengan mereka itu benar-benar bisa blend in dan apalagi apa eh, mhm. gimana tim dari bintang radio di Ya, nasional nge-treat mhm, kita itu benar-benar best banget mereka beri kita ajaran tentang meskipun kita nggak lolos ke mhm, 15 besar atau ke 5 besar jadi sebelum kita tampil di malam sebelum kita tampil itu kita dikasih pembekalan dulu sama sama beberapa dewan juri
Mm-mm. beberapa tim, Mhm. bahkan band yang mengiringi kita. Mhm. Jadi mereka memberikan kita input yang sangat-sangat bermanfaat meskipun Mhm. kita tidak tampil di babak 15 besar gitu. Jadi mereka benar-benar ngasih tahu kita bagaimana stage yang baik, Mhm. terus bagaimana cara mengolah vokal dengan baik di panggung, bagaimana kita, karena biasanya kalau kita nyanyi di nyanyi yang bukan live music Mhm. dan nyanyi dengan live music itu bakal beda. Mhm. Biasanya kalau kita diiringi band gitu, suara musik dari band di belakang kita itu kan keras banget ya. Jadi Mhm. kita bisa-bisa nggak tahu suara kita kemana. Mhm. Tapi mereka kasih tahu kita tips-tipsnya, terus gimana eye Mmm. contact kita ke kamera, ke juri, Mhm. cara pegang mic juga diberitahu oleh mereka. Jadi benar-benar meskipun kita tidak masuk ke 15 besar, tapi ajaran-ajaran input yang mereka berikan itu benar-benar akan terpakai di luar gitu. Oke, sedalam itu ya, bukan hanya pengalaman, go nasional kemudian banyak teman, tapi detail-detail itu ya, Tim, ya, kamu dapetin Iya ya? benar, Karena memang nggak, kesempatan tuh kan nggak pernah datang 2 kali ya. Timnya aja mungkin betul. karena tahun ini juga tahu-tahu tidak bisa ikut lagi karena Iya, keadaan di Denpasar gitu ya. Ternyata, keberuntungan datangnya 2023 karena Timi dipilih gitu kan. Nah, jadi untuk pertanyaan lagi di WhatsApp coba cek dulu ya. Oke, Kak Timi waktu itu, menurut Kak Timi nih ya, ada nggak sih yang Kak Timi rasakan setelah ikut Go Nasional kemudian diterapkan nih ya? Ini kayak semacam efek ikutan bintang radio nasional, kemudian diterapkan lagi di kehidupan sehari-hari. Misal Kak Timi mau ikut lomba lagi, diterapin tuh apa-apa yang Kak Timi dapat di nasional waktu itu katanya. Ada nggak sih misalnya Timi mau ikutan lomba nih, pakai deh tips-tips yang didapat di bintang radio itu atau gimana, Tim? yang paling aku berkesan banget dari input-input yang dikasih di nasional kemarin itu Mhm. cara untuk kita bisa ini sih, dengan suara kita di panggung. Kadang kalau kondisi kita pas latihan dengan pas kita ada di panggung itu Mhm. akan beda 180 derajat. Gimana tuh, Tim? Jadi kayak yang aku kasih tahu tadi, Mhm. kadang kita penyanyi nggak bisa dengar suara kita Mhm. sendiri karena Mhm. mungkin sound system itu pas di belakang kuping kita ya. Mhm. Mhm. Jadi suara musik itu akan lebih besar dan sehingga pas kita nyanyi di Mhm. pertengahan, nada yang kita nyanyikan di awal sampai akhir itu pasti ada beda, mungkin setengah nada Mhm. gitu. Jadi kayak ada miss gitu. Itu Ya. adalah permasalahan penyanyi yang paling sering di awal gitu. Jadi Mmm. pas kemarin di nasional, bagaimana cara kita untuk bisa menghandle masalah tersebut, Mhm. kita emang harus bukan bernyanyi di mulut saja ya. Jadi kalau ada beberapa part-part di nyanyian itu kan misalnya kayak instrumennya aja nih ada jedanya gitu kan. Mhm. Sementara pas jeda instrumen itu kita coba nyanyi di hati kita Mhm. sesuai dengan nada yang dimainkan di instrumen tersebut. Nah, Mmm. nanti saat kita sudah lanjut mau ke part kita untuk bernyanyi, baru Mhm. kita keluarkan. Jadi kita bisa back on track ke nada yang mungkin kita miss di Mhm. awal gitu. Oh, jadi itu yang Nah, sih. paling, mengena banget dan diterapin sama Timi gitu ya? Karena Betul. mungkin itu paling penting menurut Timi karena beda pada saat latihan dan langsung manggung, seperti, ada bedanya begitu, harus hati-hati ya, Tim, ya? Iya emang. Oke, Tim, kalau semua yang paling berkesan dari rentetan kamu tiba, kemudian ada pembukaan, ada pembekalan, ada parade budaya sampai ke final, yang paling berkesan yang mana, Tim? Dan kenapa? Semuanya berkesan sih ya Mhm. sebenarnya. Kalau yang paling berkesan tentu saja pas tampil di
babak semifinal kemarin Mhm, itu, dan itu sangat berkesan bisa nyanyi di depan banyak teman-teman se mhm, Indonesia, mhm, dewan-dewan juri yang tentu saja berpengalaman di bidangnya juga. Tapi selain itu mungkin yang paling berkesan juga, mhm. salah satu seru banget selama karantina kemarin itu jalan-jalannya sih. Jalan-jalan ya, Tim? Jalan-jalan kemarin bareng sama teman-teman Mhm, yang seperjuangan nggak lolos di babak 5 besar mhm. gitu. Oh, berarti ada Jadi kita hikmahnya ya? ah, Ada hikmahnya yang nggak masuk bisa jalan-jalan gitu, Tim? bener, bener. Jadi kemarin itu sebenarnya apa ya? Ya memang ada hikmahnya gitu. Iya, oke. Kita nggak lolos ke 5 besar dan 15 besar, jadi kita bisa santai, kita bisa explore, Mhm, eh sightseeing ke kota Manado sampai ke mhm. kemarin ke pasar Tomohon Tomohon, gitu. mhm. Oke, oke. Terus beli apa aja Tim sana, Tim? Kemarin beli apa ya? Mhm. Nggak ada deh kayaknya. Soalnya kemarin ke Jalan-jalan pasar doang. Tomohon Mhm. semua pada takut beli. Agak-agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Agak-agak Yang ngeri. penting kan Iya, kalau ke Manado belum ke pasar itu belum Manado namanya, Tim. iya Karena itu benar. ciri khasnya kan yang ada di sana ya. Iya betul. Oke. Mm-mm. Iya, iya, iya. Kalau explore kuliner gimana, Tim? Di sana? Kalau kalau explore kuliner di sana emang makanannya enak-enak ya. Mhm. Memang benar-benar enak. Jadi ada satu Mhm. makanan itu namanya buru Manado. Mhm. Bubur Bubur Manado. Manado itu Mhm. kalau nggak salah itu bubur dari ada kayak campuran jagung, Mhm. terus ada apa ya kayak eh, umbi-umbian gitu deh Mhm. dicampur di buburnya itu. Jadi buburnya Mhm. itu warnanya kuning, terus Mhm. itu disajikan sama sayur singkong, Mhm. terus ada perkedel jagungnya, dan itu dimakan pakai sambal juga, itu aduh enak Mhm. banget. Mhm. Apalagi cuaca di Manado kemarin itu lagi hujan, lagi dingin Mhm. ya. Mhm. Jadi tuh Makan bubur makan yang bubur hangat, Manado aduh enak banget. enak ya. Tapi Tim Iya. sebagai bayangan nih untuk teman Pro 2 yang mungkin next akan mengikuti jejak Timi, jejak Yogi Hmm. Nanda ke nasional. Seperti apa suasana di sana ketika tiba, kemudian istirahat di hotel? Apakah ada karantina-karantina seperti itu, kumpul, kemudian ada pengarahan dan lain sebagainya, Tim? Sempet nggak sih kalau misalnya ada kan jalan-jalan yang memang ada direncanakan begitu ya. Nah, Hmm. selain itu seperti apa di sana, Tim? Ada karantina kah? Atau mungkin ada sesi kumpul semua peserta untuk cuman ngobrol-ngobrol kah? Atau makan malam kah? Atau seperti apa, Tim, suasananya? Eh, ini untuk gambaran ya ke teman-teman yang mau Mhm, gabung bintang radio. Jadi emang bintang radio di nasional itu seasik itu, bener-bener mhm, nggak bosan. Jadi emang di bintang radio di nasional kemarin itu kita tetap kompetisi tapi kita bawa santai gitu loh. mhm, Jadi kayak emang bener-bener experience yang didapat di bintang radio itu sangat berharga karena mhm, panitia tahu mungkin ini merupakan experience yang akan sangat sulit kita dapat kembali gitu kan. Jadi mhm, dibuat setiap harinya itu serius tapi santai. Jadi misalkan di kemarin itu panitia-panitia kemarin itu benar-benar seru, gimana layaknya orang-orang radio yang mhm, santai, seru gitu ya, up to date gitu kan ya, mhm, kayak Gen Z gitu ya. mhm, oke. Jadi emang kemarin itu dari hari pertama kita tiba, kita nggak dikasih pressure yang benar-benar memberatkan kita banget. Mhm, mhm, Jadi masih kompetisi, cuma kita ya bawa santai aja. mhm, mhm, Dan selama di karantina itu ada banyak sekali momen-momen yang berharga, kita bisa ngomong-ngomong bareng teman-teman dari seluruh mhm, Indonesia, kita bertukar pikiran, tukar pengalaman, dan mhm, bahkan banyak yang akhirnya dari bintang radio mhm, nasional kemarin kayak apa ya, mereka bisa mencari opportunity atau koneksi yang baru gitu. mhm, mhm, Dan kalau setiap malamnya sih di angkatan kami di 2023 kemarin itu kita ada kayak istilahnya kita sebutnya mama gitu.
Oke, Mama. Ada Oke. satu, ya ada satu 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 orang peserta. yang kenapa dipanggil Mama? Apakah dia karena dewasa sifatnya atau seperti apa, Tim? Sebenarnya gimana ya? Karena beliau ini namanya Kak Jihan. Hmm? Kak Siapa? Jihan ini dari mana ya? Aku lupa ya. Mm-mm. Pokoknya dia ini memang anaknya yang bertugas kayak menyatukan kami dari seluruh Indonesia, anak bintang radio kemarin. Itu panitia apa Jadi peserta sih? itu peserta. Oke, peserta. Mm-mm. Heeh. Dan dia ini kayak suka ngajak kita di grup itu pokoknya untuk nimbrung. Bahkan kayak kita kumpul di kolam renang. Tahun lalu itu kayak ada di hotel itu ada kolam renang, dan di kolam renang itu ada tempat duduk banyak banget, dan kita ya tiap malam itu duduk-duduk di sana ngobrol, main kartu, main Uno gitu. Udah kayak ketua kelas gitu ya? Iya, kayak ketua kelas gitu. Jadi emang kita panggilnya mama juga, mama gitu kan. Mm-mm. Kita santai-santai di sana, nyanyi-nyanyi, Mm-mm. minum teh, minum kopi gitu. Dan ini juga salah satu trip yang benar-benar sederhana tapi berkesan ya dari Indonesia Bintang Radio, di mana Indonesia Bintang Radio kemarin itu setiap malam menyediakan kami kayak kopi, Mhm. ada teh juga, ada jajan gitu. Jadi kita bisa setiap malam relax di kolam itu. Aduh, bener-bener seru banget. Itu benar-benar liburan kayaknya, Tim ya. Iya, bener-bener kayak liburan. Nggak ada tegang-tegangnya ya peserta kayaknya, Iya, nggak ada santai-santai aja ya. Bukan mikirin Benar-benar. besok lagu apa yang dinyanyiin gitu kan, improve-nya seperti apa, nih malah santai-santai ngopi, ngeteh gitu kan. Renang katanya, ya ampun, oke, benar-benar holiday sepertinya ya. Oke, kita balik lagi bentar ya Tim, kita break dulu dengan hantu lagu ini teman Pro 2. Untuk yang lain juga yang mau nanya-nanya masih boleh banget ke live chat RRI Digital, live chat YouTube channel RRI Singaraja Official, WhatsApp di 0811399154. Kamu lagi dengerin Sore Ceria. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Sore Ceria. Tahun lalu emang asik banget untuk dikenang nih, apalagi dengerin ceritanya Timi, udah kayak pengen bener-beneran ada di suasana itu aja sih ya. Nah, kita langsung ke pertanyaan yang masuk lagi. Timi, siap ya untuk jawab pertanyaan? Oke. Oke. Dari Nia yang ada di Anturan. Kak Timi, emang seseru apa, sharing apa aja sih sama peserta? Apakah tentang budaya atau mungkin makanan? Atau tentang apa nih, percintaan katanya. Nah, gimana nih, apa topik yang diobrolin Tim sama para peserta waktu itu? Apakah ngomongin nada dasar atau gimana Tim? Oke. Sebenarnya ada banyak banget pasti ya. Random berarti Tim ya? Random aja ya Mm-mm. kita. Jadi memang tentang pengalaman di dunia permusikan. Hmm. Jadi kita juga sharing ilmu gitu sih. Mm-mm. Dan kita waktu itu yang paling aku ingat itu kita sharing tentang ada beberapa peserta yang kesulitan dengan pernapasan mereka. Nah, kebetulan aku, kalau dari aku sendiri kemarin cerita ke teman-teman itu ya aku sering aja latihan pernapasan gitu, dan juga vokalisi. Dan kalau yang aku coba dari olahraga sih, aku olahraga renang ya. Jadi biasanya aku setiap minggu gitu aku usahakan untuk renang, kalian untuk bisa menahan nafas di air, kalian bisa menahan nafas di panggung juga nantinya. Oke. Itu cerita-cerita, salah satu cerita yang aku ngomongin gitu sama teman-teman. Berarti masih tentang, kebanyakan masih tentang musik aja ya Tim ya, sama vokal-vokal ya. Bener. Oke, jadi masih seputar ya, karena mereka semua peserta lomba nyanyi, jadi ya pengalaman dunia musik, latihan vokal katanya ya. Ada yang banyak juga cerita tentang pengalaman atau budaya juga sih di sana kemarin. Ada Jadi juga. kemarin aku bisa
bisa kesempatan juga untuk ceritain budaya di Bali, di Singaraja gitu. Dan kebetulan kemarin kan salah satu event yang ada di Bintang Radio tahun lalu itu Parade Budaya. Nah, jadi kita kesempatan untuk bisa memperkenalkan dan menunjukkan pakaian-pakaian daerah kita masing-masing. Dan kebetulan kemarin juga aku ceritain tentang baju adat di Bali gitu. Oke, tentang budaya juga ternyata ada nih teman Pro 2 ya. Kita ke mana nih? YouTube ya. Tahun depan sayang banget kurang rame karena Timi nggak ikut tahun ini. Wah, Timi karena udah ke nasional kayaknya nggak mau ikutan lagi nih ke Bintang Radio ya. Bukan nggak mau ikut sih ya. Oke. Emang karena keadaan gitu. Padahal kemarin sebenarnya pengen ikut banget. Kemarin itu udah sempat mau hadir di Singaraja juga, kita nggak berpartisipasi dari peserta. Tapi kebetulan karena hari yang bentrok sama hari efektif di tempat kuliah, hari Rabu ya kemarin ya kayak. Iya, betul. Jadi emang salah satu hari tempat untuk UAS kemarin. Sorry. Iya. Udah mudah-mudahan nyoba lagi tahun depan ya mungkin. Tahun depan mungkin ya. Oke. Tim, ada yang kepo nih tim ya. Menurut Kak Timi kalau mau ke Go Nasional sebenarnya apa sih yang harus disiapkan mengingat persaingannya pastinya sangat luar biasa katanya. Apa nih harus disiapin tim kalau misalnya jadi duta RRI Singaraja ke tingkat nasional? Udah pasti yang pertama itu materi vokal kita dan juga penguasaan kita untuk membawakan lagu-lagu. Karena di Bintang Radio ini kan setiap tahunnya itu ada lagu pilihan ya dari panitia. Yang kita nggak bisa untuk tidak menguasai 5 lagu tersebut. Kita harus benar-benar bisa menguasai 5 lagu tersebut. Nggak bisa santuy ya tim ya. Nggak boleh santuy ya, nggak boleh santuy. Iya, betul. Kita nggak bisa bergantung pada satu lagu doang. Karena nanti di nasional, meskipun jadi nasional di daerah kemarin kan di Singaraja juga untuk pas kita maju ke babak final kan lagu itu kita diacak ya. Jadi lagunya diacak dan dengan persiapan waktu pas kita ditentukan lagunya dan juga final show itu sangat mepet. Kita nggak bisa pelajari lagu dalam 1-2 hari doang. Jadi emang dari awal panitia memberikan 5 lagu pilihan, kita harus menguasai 5 lagu tersebut. Itu yang satu harus kita bisa pakai. Nah, kalau pembelajaran dari tahun lalu ya bisa aku bagikan ke teman-teman nanti itu nada dasar. Penentuan nada dasar itu penting banget untuk penyanyi, di mana mereka harus bisa melihat nada musik yang cocok untuk jadi bisa nada tinggi dapat, jadi bisa maksimal, nada rendah juga kerendahan nantinya di papan gitu. Nah, kebetulan tahun lalu itu salah satu hal terfatin yang aku lakukan itu kemarin itu aku agak miss komunikasi dengan panitia dalam pengambilan nada dasar. Jadi singkat cerita nada dasar yang panitia di awal itu pada hari H itu agak berbeda gitu. Jadi emang aku juga sih yang salah untuk cross check kembali dan cek nada dasar yang harusnya aku nyanyikan gitu. Jadi kalau tahun lalu itu sebenarnya aku kerendahan kayaknya. Kerendahan. Meskipun nada dasar nada rendah yang aku ambil itu bisa aku ambil, tapi saat nada tinggi itu rasanya kayak kurang klimaks gitu. Jadi emang harus benar-benar teliti banget sih untuk menguasai setiap lagu yang kita bawakan. Oke, jadi benar-benar ya kalau dirasa belum fix ya udah nggak apa-apa kan masih boleh nyoba lagu terus sampai fix nada dasar ya di sana tim sama kayak di daerah. Betul. Betul, jadi emang 1 hari sebelum kita akan tampil itu ada nada dasar.
Mm-mm. Oke, siap. Ada pertanyaan lagi nih dari Dian. Kalau menurut Timi sendiri kan udah pengalaman nih tahun lalu. Menurut Timi seperti apa sih selera juri yang dipilih untuk masuk menjadi juara? Nah, ada nggak sih kira-kira Timi tahu? Oh, ternyata dari semuanya yang dipilih masuk ke semifinal sampai ke final, ternyata ini loh selera juri. Mungkin sebagai apa ya tim ya, bocoran dikit untuk persiapan teman Pro 2 yang mungkin next akan mengikuti jejak Timi begitu. Oke, kalau dari pengalaman yang aku tangkap tahun lalu itu, hasil analisisku tahun lalu, bintang radio saat ini itu mencari benar-benar seorang bintang. Mm-mm, Jadi harus whole package gitu. Jadi mm-mm. harus complete package gitu. Mulai Komplit. dari Mhm, bukan hanya materi vokal kita. mm-mm, Kita harus bisa menentukan ciri khas suara kita tuh maunya dibawa kemana sih. mm, Dan 5 besar tahun lalu itu yang beneran yang orang-orang yang kuat dari ciri khasnya. Jadi kalau kita merem aja dengar suara mereka, kita tahu oh ini si ini si itu, Oke. kayak gitu. Lalu yang kedua itu dari look ya. Nggak bisa dipungkiri di dunia hiburan, di dunia vokal ini kalau kita tidak memiliki look yang menjual, ya tidak akan bisa bersaing gitu ya, kurang bisa bersaing nantinya. Dan Berarti- di 5 besar tahun lalu itu benar-benar mereka mempunyai looks-nya masing-masing gitu. Berarti penampilan Jadi nggak kita boleh harus- sembarangan ya tim ya, baju dan lain Bener. sebagainya ya. Benar, jadi benar-benar apa ya, kita di panggung itu dengan suara kita Mhm, dan juga orang lihat penampilan kita di atas panggung itu mereka bisa kayak oh ini memang ciri khasnya orang ini. mhm. Dan bintang radio itu mencari orang-orang yang seperti itu. Berarti nggak bisa bilang ah yang ini kan kompetisi nyanyi baju aja Iya. apa namanya suara aja yang dinilai, baju nggak usah lah seadanya aja, nggak bisa ya tim ya. Nggak bisa. Jadi kita memang saranku sih dari sekarang teman-teman emang harus mencari jati dirinya. Mm-mm. Aku nih mau kemana sih? Apakah mau look ini yang kayak profesional gitu kan? Mhm, Atau aku emang terkenalnya karena nyanyinya yang rock gitu kan? mhm, Atau mau penampilan yang nyentik, mhm, nyanyinya juga agak unik gitu kan? mhm. Jadi emang benar-benar harus ditentukan dari sekarang. Oke, tentuin ke arah mana gitu ya tim ya. Betul. Seperti apa ciri khas aku gitu biar tahu orang oh ini aku loh. Kalau aku tampil ciri khasnya pakaiannya begini, kemudian suaranya seperti ini gitu ya tim ya. Benar. Oke. Wah, udah makin mepet aja nih tim. Ada pertanyaan lagi dari Ana. Andai ada kesempatan lagi nih tim, pengen lagi nggak sih mewakili ke nasional katanya? Pengen banget. Banget ya tim ya. Jawabannya pasti pengen banget untuk Oke. pergi ke nasional. Mm-mm. Karena gimana ya, pengalaman di bintang radio itu benar-benar mahal Mm-mm. gitu. Jadi selain kita bisa berkompetisi di nasional ya, di pusat itu nanti kita bisa ekspor tuan rumah gitu kan. Mhm. Dan apalagi aku pengen banget bisa istilahnya menebus kesalahanku tahun lalu. Oke, karena udah tahu bocor-bocorannya seperti apa gininya jadi ya pengalamannya ya. Kalau bisa comeback stronger gitu istilahnya. Mm-mm. Oke, siap. Pengen banget. Berarti sekarang sepertinya tahun ini Timi nggak ikut karena Timi sedang bertapa untuk mempersiapkan diri, mematangkan diri ya. Tiba-tiba tahun depan ikut langsung sudah ya bisa terbang. Oh salah ya enggak gitu juga ya. Oke tim, sebagai ini deh, mungkin ini pertanyaan aku terakhir sebelum Timi memberikan closing statement. Ada daerah yang ingin Timi kunjungin nggak untuk misalnya bintang radio? Mungkin kalau tahun depan sebenarnya aku pengen mungkin ekspor ini ya di
di Kalimantan ya. Kalimantan tim ya. Gitu. Iya, aku pengen banget lihat Kalimantan sih. Tapi nggak tahu tahun depan nanti kemana. Kemana Tapi gitu. yang aku tahu pasti bintang radio akan menjadi pengalaman yang sangat berharga pasti. Mau dimanapun itu. Oke, siap-siap. Tahun depan daerahnya B nih tim, ke B. Nah, B apa ya? Bandung, Bukit Tinggi, Bangka Belitung, kemana kita tunggu nanti malam ya, akan diumumkan secara sah di mana bintang radio next tahun depan. Oke, tim sebagai closing statement nih tim, apa yang ingin tim sampaikan untuk teman Pro 2? Untuk teman Pro 2 yang mau bergabung menjadi keluarga besar bintang radio, kalau bisa persiapkan dari sekarang. Yang aku bilang itu materi vokal kalian harus bisa kalian tentukan ciri khasnya mau kemana sih, dan juga kalian harus pede tampil dengan gaya kalian masing-masing. Jadi jangan di bintang radio ini kita bakal bertemu dengan orang-orang hebat yang lainnya. Tolong buat diri kalian itu bisa menjadi mencolok di antara ribuan orang atau puluhan orang yang lain gitu. Jadilah bintang gitu ya. Oke, jadilah bintang ya. Jadilah the next radio star ya di Bintang Radio Indonesia. Wah, Timi makasih banyak ya udah meluangkan waktu untuk ngobrol ini. Teman-teman Pro 2. Ya, senang banget kita udah bisa istilahnya mengobati rasa rindu, flashback bagaimana situasi Bintang Radio. Mudah-mudahan next bisa mampir langsung ke sini dan juga bisa ikutan lagi di kompetisi selanjutnya. Amin. Makasih ya Timi, sukses terus untuk Timi. Selamat beraktivitas. Bye. Bye. Terima kasih juga untuk teman Pro 2 udah ikutan komen-komen di Sore Ceria. Ketemu lagi di Sore Ceria berikutnya sama aku Iren Amora. Dengerin terus Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kamu lagi dengerin Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Sore